Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Biar kiranya kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Khususnya malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita mau serahkan ibadah kita pada sore malam hari ini ke dalam kuasa-Nya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kita. Hadirat-Nya Roh Kudus melawat kehidupan kita pada sore malam hari ini. Mari kita mau bersatu hati dalam doa dan kita mau bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, kekal selama-lamanya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini sebelum kami masuk untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Engkau, kami mohon Tuhan, kami mohonkan hati nurani yang baik, kami mohonkan hati yang baru daripada-Mu Bapa. Biar kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan biar Bapa saat ini juga kami dikuduskan, kami dilayakkan untuk dapat masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kelawatan Tuhan yang kudus. Dan biar kami dapat menyembah Engkau Bapa, menyembah Engkau Allah yang kudus. Di dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran, kami mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami Bapa, urapi dengan urapan yang baru. Dan biar Bapa Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang juga mengubahkan setiap keadaan hati kami, agar hati kami ini dapat menjadi hati yang menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sebab di dalam-Mu lah kami dapat merasakan ketenangan. Di dalam-Mu lah ada kekuatan yang baru, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Sebab Engkau lah keselamatan kami Bapa. Dan kami mau katakan bahwa tidak ada Allah di dunia ini, dimanapun Tuhan dalam kehidupan kami, selain Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, lawat setiap kami pada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk kembali. Kita mau pujikan sebuah pujian indah bersama-Mu. Kita mau pujikan lagu ini karena kita tahu bahwa ketenangan hati kita hanya ada di dekat Allah, bahwa kekuatan baru hanya ada di dalam hadirat-Nya yang kudus, ya. Mari kita mau pujikan satu pujian ini dengan segala kesungguhan hati, dengan rasa ucapan syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku.
keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. ya Yesus. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur kepadanya. Kita sembah Dia, sebab dekat Allah kami tenang. Dekatmu Bapa, itu kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Yesus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kekuatan, Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatanku. Haleluya. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu, bersekutu dengan hadirat-Mu Tuhan, menikmati lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapa. Haleluya. Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus hadirlah, jamah setiap kami, lawat setiap kami yang rindu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, ya Yesus. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, ya Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, ya Yesus. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami Bapa, ubah hatiku
seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami membuka telinga kami seluas-luasnya Bapa. Kami membuka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Bapa, hanya firman-Mu lah di dalam kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Karena itu tolong berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Berikan hikmat kami ya Roh Kudus, untuk kami benar-benar dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi setiap kami, terlebih Engkau mengurapi hamba Bapa. Biar apa yang keluar dari lidah mulut ini benar-benar isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang murni, yang tajam, yang dapat mengubahkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya kembali mengucapkan shalom kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing. Kita bersyukur ya pada saat ini bahwa Tuhan memberikan kemurahan kepada kita untuk kita dapat mengikuti ibadah pada sore malam hari ini. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita, menyertai hari-hari kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pada saat ini kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel 36. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan 27. Ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Hari ini kita mau berfokus kepada sebuah kalimat yang tadi dikatakan dalam ayat 26,
yaitu hati yang keras dan hati yang taat. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau ada kalimat ini berarti Allah mendapati bahwa ada kehidupan yang hatinya sedang keras dan kehidupan yang hatinya tidak mau taat atau belum mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Ayat ini ditujukan kepada umat Allah bangsa Israel. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai kekerasan hati, itu adalah sebuah keadaan hati seseorang di mana orang tersebut menutup kesadarannya, menutup dirinya untuk berubah, padahal sudah berkali-kali diingatkan atau dinasehati. Ya. Jadi kekerasan hati yang ada dalam diri seseorang itu adalah sebuah keadaan di mana hati orang tersebut itu ditutup. Dia sadar dan dia menutup dirinya untuk mau berubah. Padahal sudah diberitahu, sudah dinasehati berkali-kali. Ya. Jadi kekerasan hati ini adalah keadaan hati seseorang yang tidak mau dinasehati, yang tidak mau mendengar sebuah nasihat atau sebuah ajaran atau sebuah hajaran begitu mungkin. Ya. Keadaan hati yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, itu adalah sebuah keadaan yang ada di dalam diri sebagian orang. Ya. Dan kekerasan hati ini ada korelasi yang erat antara hati yang keras dengan hati yang taat. Makanya tadi dikatakan bahwa aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan menjauhkan, artinya mengambil dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi ada korelasi yang begitu erat. Orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang keras hati, itu kita bisa lihat bahwa kehidupannya adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada sebuah ajaran atau teguran atau nasihat. Tidak mau mendengar. Ya. Seringkali kalau kita misalnya bicara kepada seseorang kemudian kita nasihati orang tersebut dengan sesuatu nasihat yang baik, yang benar, kemudian dia tidak mau dengar, dia masih ngeyel, dia masih melakukan yang tidak baik dan yang tidak benar itu, kemudian dari mulut kita seringkali kita bilang, wah jane keras hati, keras kepala, gak mau ngrungokno, tidak mau mendengarkan, begitu kira-kira ya. Nah, itu adalah keadaan hati yang keras, tidak mau berubah, tidak ada pertobatan di dalam hatinya, dalam kehidupannya, tidak ada ketaatan di dalam hatinya. Ya. Dan kalau kita mau bertanya-tanya mengapa sih kok ada orang yang memiliki hati yang keras? Ya. Kok bisa memiliki hati yang keras itu kok bisa? Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang memang diberi oleh Allah hati yang keras, tegar hati, ya, agar apa? Agar kegenapan Allah, agar kehendak Allah, rencana Allah tergenapi, seperti Allah mengeraskan hati Firaun. Ya. Tetapi kalau kita telusuri di dalam kehidupan kita mungkin, dari mana hati yang keras itu terjadi? Mengapa ada orang yang memiliki hati yang keras? Dan ketika saya mencoba merenungkan bagaimana kehidupan saya saat saya masih mengeraskan hati saya, khususnya terhadap firman Tuhan. Itu yang pertama karena orang-orang yang memiliki hati yang keras itu lebih suka dan masih nyaman hidup dengan dosa dan kejahatan. Mereka suka dan dosa dengan hidup dengan dosa dan kejahatan. Makanya ketika diberi nasihat, diberi teguran, mereka
tidak mau berubah, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau bertobat. Karena apa? Mereka masih suka dengan dosa itu. Mereka masih suka dengan kejahatan itu. Ya. Mereka masih tidak mau patuh, mereka tidak setia kepada Allah. Bahkan ada orang-orang yang memiliki hati yang keras karena apa? Karena mereka merasa diri mereka lebih dan paling benar di dalam hidup ini. Sehingga ada orang yang menegur, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Hatinya keras, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Karena dia merasa, saya benar, saya enggak salah kok. Bagi saya ini baik. Tetapi kita juga harus tahu bahwa seringkali menurut kita baik belum tentu itu benar. Ya. Apa yang baik di mata manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Makanya kita juga harus mau memiliki hati yang lembut. Kalau kita keras hati dan kita menganggap apa yang kita lakukan itu baik, maka ketika kita ditegur, dinasehati, kita tidak akan mendengarkan, kita tidak akan mau berubah. Ya. Dan masih banyak mungkin alasan-alasan yang lain. Tetapi yang pasti adalah kita harus sadar bahwa orang-orang yang memiliki hati yang keras itu akan mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Mengalami sesuatu dalam kehidupannya seperti bangsa Israel. Kita tahu bagaimana sejarah bangsa Israel, bagaimana kerasnya hati mereka. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah diberi kemurahan oleh Allah, tetapi kita tahu bagaimana mereka begitu keras hati. Umat Allah tetapi memiliki hati yang keras, sehingga akhirnya mereka diserang oleh bangsa asing, mereka kalah, mereka dibuang. Orang-orang yang keras hati, orang-orang yang memiliki hati yang keras, tinggal tunggu waktu, saudara. Tinggal tunggu waktu akan meninggalkan Tuhan. Karena kekerasan hatinya dia tidak mau mendengar, dia tidak mau berubah, dia tidak mau bertobat, sehingga tinggal tunggu waktu. Dia akan meninggalkan Tuhan, akan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kemudian setelah dia melupakan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Hidupnya akan menderita dan mengalami kehancuran. Penderitaan demi penderitaan akan dialami, kehancuran demi kehancuran akan dialami oleh orang-orang yang memiliki hati yang keras, yang tidak mau mendengar, yang tidak mau berubah dan bertobat, yang tidak mau taat. Di dalam terjemahan lain, di dalam Yesaya 36 ini, hati yang keras itu dikatakan heart of stone. Dalam terjemahan lama, LAI terjemahan lama dikatakan hati batu. Ya. Kalau sudah menjadi heart of stone, hati batu, hatinya sudah begitu benar-benar keras seperti batu, itu nggak bisa diapa-apain, saudara. Kita sulit merubah bentuk batu, itu sulit sekali. Tidak bisa dibentuk, tidak bisa diubah. Hati yang keras tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik. Hati yang keras sudah rusak. Hati yang keras seperti batu, tidak mungkin bisa menyerap kasih Allah, tidak mungkin bisa merasakan kasih Allah, tidak mungkin bisa merasakan kasih sesama, apalagi mengasihi. Karena hatinya begitu keras, dia tidak dapat menerima, dia tidak dapat menyerap kasihnya Allah, kasih sesama yang sesama tunjukkan. Dan karena tidak bisa menyerap kasih Allah, tidak ada kasih Allah dalam kehidupannya, maka dia tidak mungkin bisa mengasihi. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang hatinya keras. Gak bisa diubah. Ketika seharusnya kalau dia memiliki hati yang lembut, dia dapat merasakan begitu luar biasa kasih Allah dalam kehidupannya. Tetapi karena kekerasan hatinya, kasih Allah itu bukan sesuatu hanya yang baik-baik saja, saudara. Kalau Allah mengasihi kita dan kita dalam kondisi yang tidak baik,
bentuk kasih Allah itu bisa sesuatu yang lembut, tetapi bisa sesuatu yang keras juga. Kalau kita dinasehati kita belum dengar, karena Allah masih mengasihi kita, Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Sampai kita masih belum mendengar, sampai kita dihajar oleh Tuhan. Itu masih bentuk kasih Allah. Kalau Allah sudah nggak mengasihi kita didiemin saudara. Kita didiamin sama Tuhan. Ya. Jadi kekerasan hati ini akan dapat merusak kehidupan kita. Karena hati yang keras tidak dapat merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang hatinya keras, yang tidak mau taat. Bahkan dikatakan di dalam Roma 2 ayat 5, bahwa tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan kehukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang-orang yang hatinya keras, itu akan mengalami murka Allah. Orang-orang yang hatinya keras dan tidak mau bertobat, dia akan mengalami murka Allah. Dikatakan tadi, menimbun murka Allah dan hukuman Allah. Menimbun tuh saudara tahu menimbun ya? Kumpulin satu, lama-lama jadi banyak. Itu menimbun. Saat ada firman Tuhan disampaikan, ada saat firman Tuhan menegur, menasehati, mengingatkan kepada kita, kita mengeraskan hati, kita sedang menimbun murka Allah satu. Firman Tuhan disampaikan lagi, kita masih keras hati, nimbun lagi murka Allah lagi. Firman Tuhan menasehati, kita masih mengeraskan hati, belum mau bertobat, kita menimbun murka Allah lagi. Lama-lama jadi besar, lama-lama jadi banyak. Tinggal nunggu waktu penghukuman itu. Mari kita berhati-hati terhadap hati kita. Koreksi hati kita saat ini. Apakah hatiku masih memiliki kekerasan? Atau jangan-jangan saat ini, ya saya datang ke gereja, saya beribadah, saya melayani Tuhan. Tapi hati kita sudah seperti batu sesungguhnya. Tetapi bersyukur saudara, Allah itu baik, amin. Allah kita itu Bapa yang baik, yang begitu luar biasa. Dia menjanjikan pemulihan saudara. Yang dari awalnya mungkin kita sedang menimbun murka Allah dalam kehidupan kita. Tetapi dia menjanjikan pemulihan dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Dan pemulihan itu dimulai dari pemulihan hati. Tadi dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan seterusnya. Ini pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua saudara. Dalam kehidupan saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita dimulai dari mana? Dari pemulihan hati. Yang dulunya menimbun, yang kemarin-kemarin kita masih menimbun murka Allah, dia mau pulihkan agar murka Allah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Dan semuanya dimulai dari pemulihan hati. Hati yang keras itu Tuhan mau ubah. Tuhan mau jauhkan dari kehidupan kita, dia mau ubah hati yang keras
dan mau jadikan hati kita menjadi hati yang taat kepada firman Allah, kepada firman Tuhan. Dia mau mengambil hati yang keras itu, yang sudah gak bisa diapa-apain, dia mau ambil dan dia mau taruh, dia mau berikan hati yang baru, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga hati yang baru yang dikuasai oleh Roh Kudus ini, dengan kuasa Roh Kudus kita memiliki hati yang taat. Hati yang baru yang dikuasai oleh Roh Kudus, hati yang taat. Hati yang sudah keras tadi, yang sudah gak bisa diobati lagi, gak bisa diapa-apain lagi, dia mau ambil, dia mau gantikan dengan hati yang baru, hati yang taat. Dengan kasih setianya, dia mau menyediakan hati yang baru. Agar apa? Agar kita dapat kembali merasakan kasih Allah. Agar kita dapat kembali dapat merasakan kasih mula-mula itu dalam hidup kita. Sehingga kita dapat hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan hati yang keras ini bukan hanya bicara kekerasan hati terhadap firman Tuhan, tetapi juga terhadap orang-orang sekitar kita. Mungkin saya sebagai gembala, rekan-rekan saudara seiman yang mengingatkan, Tuhan mau gantikan. Saat ini malam hari ini Tuhan mau gantikan. Dan kalau Tuhan sudah gantikan hati itu, Tuhan sudah ambil hati yang keras, Tuhan berikan hati yang baru, hati yang taat. Maka di saat itulah Allah akan mengubah situasi dan kehidupan saudara. Dia akan memberikan musim yang baru di dalam kehidupan saudara. Dia akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupmu, dalam hidup saya dan saudara. Yeskiel 36 ayat 28 sampai dengan 31. Yeskiel 36 ayat 28 sampai dengan 31. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang dulunya menimbun murka Allah, sekarang kita dikembalikan. Kita kembali menjadi umatnya, umat kesayangannya, dan dia menjadi Allah kita. Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa dan kenajisanmu. Dibebaskan dari segala dosa. Dan aku akan menumbuhkan gandum, serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dikatakan tidak akan ada lagi kelaparan. Bukan hanya secara jasmani, saudara. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu terjadi bukan hanya secara jasmani. Iya, saya dapat makan, saya dapat minum, saya dapat memiliki rumah, saya tempat tinggal yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak. Tetapi pemeliharaan jiwa kita, kehidupan rohani kita. Kita tidak akan mengalami kelaparan rohani dalam hidup kita. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Jadi kita akan menjadi kehidupan yang apa? Kehidupan yang menghasilkan buah. Buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kita. Buah pertobatan terjadi atas kehidupan kita. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 31, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Sampai dengan hati yang baru tadi, kita akan melihat, iya dulu kok aku begitu ya. Sampai kita tuh merasa jijik dengan dosa kita, dengan segala dosa dan kenajisannya. Kita sudah gak mau lagi campur tangan. Kita tidak mau pegang-pegang lagi, kita tidak mau dekat lagi dengan dosa dan kejahatan dan kenajisannya. Ya. Ini musim yang baru yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah diberikan hati yang baru oleh Allah. Ayat 33. Ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi,
dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Apabila saat ini kehidupan kita, kemarin kehidupan kita dengan kekerasan hati kita mengalami keretakan rumah tangga, kita mengalami keruntuhan ekonomi, kita mengalami keruntuhan secara tubuh dan sebagainya. Dan saat kita sudah diberikan hati yang baru, maka Dia akan membuat kota-kota didiami lagi. Dia akan membuat keluargamu tidak runtuh lagi, tapi Dia akan bangun kembali keluarga kita. Dia akan bangun kembali ekonomi kita. Tanah yang sudah lama tinggal tandus dikerjakan kembali. Ada hasil dari situ. Ada hasil dari situ. Tuhan akan pulihkan. Itulah musim yang baru yang Tuhan akan limpahkan, akan berikan atas kehidupan orang-orang yang mau membuang hati yang lama, hati yang keras, dan mau menerima hati yang baru, hati yang taat di dalam kuasa Roh Kudus. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau lakukan itu, tetap masih mengeraskan hati, tetap hati yang dikatakan tadi hati batu itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita tinggal tunggu waktu, menanti murka Allah dan hukumannya. Saya berdoa pada malam hari ini, seluruh jemaat Ebenezer di Mojokerto, di Tempuran, semuanya, tidak terkecuali satupun, mau melepaskan hati yang keras dan mau menerima hati yang baru dari Allah. Mari para pelayan, saya undang para pelayan. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa mengambil tempat yang nyaman. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mau merendahkan diri kita di hadapannya. Memohon ampun akan setiap dosa kekerasan hati. Akui semua di hadapan Tuhan. Agar jangan ada lagi kekerasan hati dalam hidup kita. Agar Tuhan ganti dengan hati yang baru, hati yang taat. Sehingga kita mengalami musim yang baru. Kita mengalami sebuah musim yang baru dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saudara, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang kepada Dia dalam hadirat-Nya, dalam kekudusan. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau datang dan kita mau mohon kepada Tuhan agar Dia ambil setiap hati yang keras dalam hidup kita, dan Dia mau berikan hati yang baru dalam hidup kita. Sembah Dia. Biar Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Roh Kudus memenuhi setiap pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Datang dengan segala kerendahan hati. Hatiku bagai tanah gersang, Rindukan zaman Roh Kudus. suci.
Bawa hati kita yang keras ingin ku reguk di bawah kaki salib Tuhan. Biar Roh Kudus mengubahkan, memberikan hati yang baru dalam hidup kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi dari atas, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersam, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkaulah ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Sembah Dia Bapa, sembah Dia Yesus, sebab Dialah Allah yang kudus. Mari kita mau sembah Dia. Sekali lagi katakan, penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya.
kami bawa hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ubah kami ubah hati kami ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami ya Roh Kudus, berikan hati yang taat, berikan hati yang lembut untuk dapat merasakan kasih-Mu, kasih-Mu Bapa. Haleluya. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus, penuhi setiap jemaat-Mu, penuhi setiap pribadi demi pribadi. Roh Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sana, oh sana. Kami rendahkan hati kami, hidup kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Angkat setiap hati yang keras, angkat setiap hati yang keras ya Bapa. Angkat setiap hati batu dalam hidup kami. Angkat Bapa, angkat. Angkat, ambil ya Tuhan, ambil. Berikan kepada kami hati yang baru. Berikan kepada kami hati yang mau taat, hati yang lembut. Berikan kepada kami hati yang mau taat dan lembut ya Roh Kudus. Biar dengan hati yang baru kami mengalami musim yang baru bersama dengan Kau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lembutkan kami Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Sekali lagi katakan, Bapa, lembutkanlah hati kami. Pujikan dengan kesungguhan hati. Ya Yesus. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, saudara yang rindu diubahkan hatinya, diberikan hati yang baru, pujikan lagu ini dengan angkat tangan kananmu. Katakan, Tuhan, angkat setiap hati yang keras, berikan hati yang baru, hati yang taat. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Sekali lagi katakan, Bapa, lembutkan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat, yang mau menyerahkan setiap hati yang keras, yang mau menyerahkan setiap hati yang membatu. Tuhan, tolong angkat Bapa, ambil setiap hati yang keras, dan Kau berikan hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mau taat kepada kebenaran firman-Mu Bapa, hati yang mau ada di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu Bapa. Berikan ya Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami yang baru ini ya Roh Kudus. Biar Tuhan, dengan hati yang baru, dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat menjalani setiap kebenaran firman-Mu. Kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami dapat menghidupi setiap firman-Mu Bapa. Sehingga Bapa, di dalam hati yang baru kami memasuki musim yang baru juga bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan yang baru, pemeliharaan yang sempurna atas hidup kami. Penyertaan yang sempurna atas hidup kami. Dengan hati yang baru Engkau pulihkan kami Bapa. Dengan hati yang taat kepada firman-Mu, Engkau pulihkan setiap keluarga kami. Keluarga yang retak, keluarga yang hancur, keluarga yang tidak benar di hadapan-Mu, Engkau sudah pulihkan dengan hati yang taat, dengan hati yang lembah lembut. Setiap
keadaan ekonomi, ladang-ladang yang tidak menghasilkan, dengan hati yang baru Kau sudah pulihkan, sehingga ladang-ladang anak-anak-Mu adalah ladang-ladang yang menghasilkan ketika mereka kerjakan dengan keseriusan, dengan mereka kerjakan dengan kesetiaan, dengan kesungguhan hati, maka semuanya akan menghasilkan bagi kehidupan mereka Bapa. Karena ada hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Kami tahu Bapa, setiap tubuh yang sakit pun sudah Engkau lepaskan dari setiap sakit penyakit. Dan kami sudah tahu Bapa, dengan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah. Karena ada ketaatan dalam hati kami, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, untuk setiap keadaan kehidupan kami. Semakin besar Tuhan kami menghadapi sesuatu dalam hidup kami, semakin kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Karena dalam setiap apa yang harus kami hadapi, pergumulan hidup kami, Engkau sedang mengajarkan kepada kami untuk menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, untuk menaruh ketaatan hanya kepada Tuhan, agar hati kami ini tetap dapat menjadi hati yang lemah lembut, dapat menyerap, dapat menerima kasih Allah itu, dan kami dapat lebih lagi mengasihi Engkau, kami dapat lebih lagi mengasihi sesama kami, saudara seiman kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saya bersyukur pada malam hari ini Kau sudah berikan hati yang baru, dan biar Roh Kudus tetap penuhi kami, tetap pimpin kami, tetap tuntun langkah kami, agar hati kami tidak lagi menjadi hati yang keras, tetapi terus dengan kelemah lembutan kami menghidupi hidup kami Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Kau sudah melawat kami, Kau sudah berhadirat dengan cara-Mu yang ajaib, dengan segala kuasa-Mu Tuhan. Kau sudah menjamah kehidupan kami dan hati kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada pun kami berdoa biar kiranya di dalam pengembalaan di tempat ini, di tempuran, di Kartini, di tempuran semuanya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu, Tuhan nyatakan hadirat-Mu, sehingga dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, semuanya Tuhan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, kami semakin hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk keadaan bangsa Indonesia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada di tengah-tengah bangsa ini. Segala oknum yang ingin memecah belah keadaan bangsa ini, negara ini, kami bersatu hati ampuni mereka, dan biar segala kuasa roh-roh yang ingin memecah belah bangsa ini kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan biar benar-benar damai sejahtera Tuhan melimpah, bertahta di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan untuk kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada, biar mereka dapat menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan setiap bagiannya dengan sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, karena mereka mengasihi rakyat Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk rencana Family Camp Ebenezer Bapak, kami juga berdoa biar kiranya Engkau berkati setiap panitia yang ada, dan kami berdoa Engkau juga gerakkan setiap hati anak-anak-Mu, jemaat, seluruh jemaat, untuk dapat ambil bagian mengikuti Family Camp ini. Tuhan yang cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak ada satupun halangan, tidak ada satupun hati yang tidak mau bersekutu bersama di dalam sidang jemaat-Mu di Ebenezer ini. Karena kami satu keluarga di dalam Allah, karena kami satu komunitas,
Kami adalah saudara yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tolong kami ya Bapa, berkati anak-anak-Mu, sehingga tidak ada satupun halangan yang menghalangi kami semua dapat bersekutu bersama di dalam family camp ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sebentar akan akhiri ibadah kami saat ini. Kami mohon berkat Tuhan memberkati setiap kami, Engkau curahkan, limpahkan atas kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, terus memberkati, menyertai, memelihara kehidupan kita semua dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat dari surga ini, dan kami akhiri ibadah kami di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati, mari bersama saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name